Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Masih bersama saya Ibu Ulfa ya, di mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Untuk pertemuan yang keempat ini yang akan kita bahas adalah tentang akuntansi kewajiban atau utang ya, dan ekuitas atau modal dana pemerintah. Nah, masih ingat dengan persamaan dasar akuntansi ini kan? Posisinya di posisi kewajiban itu ada di sebelah pasifa ya, sebelah kanan. Begitu juga dengan ekuitas atau kekayaan bersih ada di sebelah kanan, yaitu pasifa ya. Ini adalah pengertiannya, udah tahu kan? Kalau aset itu aktiva, kewajiban itu pasifa, kekayaan bersih itu pasifa. Nah, ini ya, biasanya kalau ada soal seperti ini, itu kewajiban dan ekuitas itu berada di sebelah kanan. Misal, kalau asetnya 250 juta, berarti kewajibannya 10 juta dan ekuitasnya adalah 240 juta. Pengertian kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Jadi kewajiban itu adalah utang yang harus dibayar ya. Jenis kewajiban itu ada berdasarkan jangka waktu, yaitu jangka pendek dan panjang. Kalau jangka pendek kurang dari 1 tahun ya, kalau jangka panjang lebih dari 1 tahun, seperti halnya obligasi. Berdasarkan sumber dana itu ada pinjaman dari dalam negeri dan ada pinjaman dari luar negeri. Ini masih ingat dengan saldo normal akun ya. Kalau bertambah sebelah kredit itu adalah kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Penerimaan pembiayaan disebut juga pendapatan ya, karena masih ingat ya bedanya pembiayaan dengan pengeluaran ya. Kalau pembiayaan itu semacam pendapatan, jadi pembiayaan itu ada penerimaan dan ada pengeluaran. Kalau pengeluaran itu hanya pengeluaran saja atau belanja ya. Kalau pembiayaan itu bedanya ada uang masuk, ada juga uang keluar. Contohnya adalah pembiayaan jalan tol ya. Di balik pengeluaran itu ada pemasukannya. Nah, itu disebut pembiayaan. Utang dalam negeri jangka pendek. Contohnya adalah utang kepada pihak ketiga, pembelian barang dan jasa yang belum dibayar. Pihak ketiga ya, misalkan utang kepada PLN. PLN adalah pihak ketiganya. Kemudian ini adalah contoh pembelian barang dan jasa. Nah, pembelian aset misalkan aset tetap. Di sebelah debit ya, masuk harta kan. Kemudian utangnya sebelah kredit, yaitu utang bertambah ya. Utang kepada pihak ketiga. Untuk bunganya, beban bunga sebelah debit, kreditnya adalah utang bunga. Jika ada yang tidak paham, nanti silakan bertanya di kolom komentar ya. Untuk utang dalam negeri jangka pendek, utang perhitungan pihak ketiga atau biasa ya disingkat PFK, perhitungan pihak ketiga. Jadi pada saat pembayaran gaji itu ada pemotongan perhitungan pihak ketiganya ya. Yaitu pertama penjualannya adalah beban pegawai sebelah debit, utang bertambah sebelah kredit, utang beban pegawai. Kemudian setelah itu untuk pemotongannya jurnalnya yaitu utang beban pegawai sebelah debit, kemudian kas berkurang untuk membayar gaji tadi ya, kas berkurang. Tapi dipotong utangnya. Jadi kas lainnya sebelah debit, utang PFK-nya sebelah kredit. Kemudian pada saat pembayaran PFK yaitu kas lainnya berkurang untuk membayar utang PFK. Utang sebelah debit berarti utang berkurang ya. Kemudian ada lagi bagian lancar utang jangka panjang, yaitu merupakan bagian utang jangka panjang baik dari dalam
negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo. Itu namanya utang jangka panjang yang harus segera dibayar, maksudnya begitu. Itu utang berkurang sebelah debit utang jangka panjang, kreditnya adalah bagian lancar utang jangka panjang. Kemudian kas umum negara atau daerah, uang muka dari kas umum negara. Untuk uang mukanya berarti kas bertambah di bendahara pengeluaran dan kreditnya adalah uang muka dari kas umum atau negara. Pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan di awal ya. Jadi harusnya pendapatannya sekian tapi dibayar di awal semuanya. Jadi ada yang belum jadi haknya ya. Nah, di sini dianggap kas bertambah. Kasnya kan menambah ya karena dikumpulkan di depan. Kas bertambah sebelah debit dan kreditnya adalah pendapatan laporan operasional LO. Jurnal saat pengakuan pendapatan diterima di mukanya yaitu pendapatan laporan operasionalnya sebelah debit dan kreditnya adalah pendapatan diterima di mukanya bertambah yaitu sebelah kredit. Pendapatan diterima di muka di kredit. Kemudian utang dalam negeri non perbankan, ini juga masuk utang dalam negeri jangka panjang ya, yaitu utang obligasi. Yaitu karena utang berarti uangnya bertambah karena hutang kan, kemudian hutangnya bertambah sebelah kredit. Dan saat melunasi, kas berkurang untuk melunasi ya, kemudian utangnya bertambah sebelah debit, yaitu utang obligasi dalam negeri. Kemudian utang pembelian barang dengan cicilan. Jadi kalau utang untuk membeli barang cicilan, misalkan tanah, berarti berupa tanahnya ya, aset tetap sebelah debit, kreditnya adalah utang bertambah untuk bayar aset tetap. Kemudian pencatatan pembayaran uang muka atau cicilan, jadi pembayarannya adalah kas berkurang dan utangnya berkurang sebelah debit. Pencatatan pembayaran cicilan anuitas atau tahunan ya, tiap akhir tahun yaitu 31 Desember, yaitu kas berkurang untuk bayar utang. Begitu juga dengan bunganya ya. Utang dalam negeri lainnya seperti utang kemitraan. Kemitraan itu kerjasama ya. Jadi gedung dan bangunan, jadi utang untuk membeli gedung dan bangunan sebelah debit atau aset kemitraan, kemudian kreditnya adalah utang kemitraan bertambah sebelah kredit. Utang dalam negeri perbankan ada istilah pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan. Kalau pengakuan berarti diakui saat pinjaman itu terjadi. Kemudian pengukuran, diukur jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian. Kemudian penyajian dan pengungkapan, yaitu utang perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Contohnya, pemerintah daerah kabupaten melakukan pinjaman dalam negeri sebesar 5 miliar, nolnya 9 ya. Pinjaman ini akan dicicil selama 5 tahun. Karena pinjam berarti kas sebelah debit, kemudian utang bertambah sebelah kredit, yaitu utang dalam negeri perbankan. Ekuitas, sekarang kita kenalan dengan ekuitas ya. Ekuitas adalah modal. Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Seperti halnya tadi ya, rumusnya ya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ekuitas terdiri dari 3 kelompok, ada ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, itu disebut ekuitas dana lancar. Lancar ya. Kemudian terdiri dari bisa silpa. Silpa itu singkatannya sisa lebih pembiayaan anggaran. Jadi sebelumnya ya masih ada sisa, itu namanya silpa. Kemudian ada juga saldo anggaran lebih. Jadi saldonya ada lebihnya ya. Kemudian cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, pendapatan yang ditangguhkan. Itu semua adalah ekuitas dana lancar. Maksudnya cadangan itu sudah disiapkan untuk jadi cadangan ya.
Kemudian ada lagi ekuitas dana investasi, itu artinya mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang. Jadi memang diinvestasikan ya, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini seperti halnya diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan ya, mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjurnalannya atau pencatatan ekuitas dananya, pencatatan transaksi cadangan piutang. Jadi untuk cadangan piutang ya, atau piutang itu kan menghutangi ya, jadi harus disiapkan cadangannya untuk hal-hal resiko yang akan terjadi. Jadi piutang sebelah debit, piutang itu masuk harta lancar ya, kemudian kreditnya adalah ekuitas dana lancar cadangan piutang. Kemudian untuk transaksi yang berasal dari pembiayaan, yaitu penerimaan kembali, pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah, itu piutang sebelah kredit, kemudian ekuitas dana lancar sebelah debit. Untuk pencatatan untuk akun ekuitas dana lancar, penjurnalan transaksi cadangan persediaan ya, persediaan bertambah sebelah debit, kreditnya adalah ekuitas dana lancar, ekuitas bertambah sebelah kredit kan ya. Kemudian untuk investasi jangka panjang, itu ekuitas bertambah sebelah kredit, debitnya adalah penyertaan modal pemerintah. Kemudian penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan, berarti sebaliknya ya, ekuitas berkurang sebelah debit, kreditnya adalah penyertaan modal pemerintah. Kemudian untuk investasi aset tetap, yaitu aset tetap sebelah debit, kreditnya adalah ekuitas, diinvestasikan dalam aset tetap ya. Kemudian penjurnalan transaksi pendapatan yaitu penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Penjualan aset berarti modalnya berkurang ya, ekuitas berkurang sebelah debit, kreditnya adalah aset tetap berkurang, itu karena dijual ya. Kemudian penjurnalan penyesuaian aset tetap, yaitu ekuitas dana investasi. Mana? Ini ya, ekuitas dana investasi sebelah debit dan kreditnya adalah aset tetap. Kemudian untuk investasi aset lainnya, yaitu aset sebelah debit, kreditnya adalah ekuitas. Penjurnalan transaksi pendapatan, yaitu penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan. Penjualan aset ya, tadi ya sudah, yaitu aset berkurang sebelah kredit, debitnya adalah ekuitas dana, ekuitasnya berkurang sebelah debit. Kemudian penjurnalan transaksi pengeluaran pembiayaan, yaitu pembentukan dana cadangan. Untuk membentuk dana cadangan ini, ekuitasnya bertambah ya sebelah kredit, debitnya adalah dana cadangan. Penjurnalan transaksi penerimaan cadangan, yaitu pencairan dana cadangan. Untuk mencairkan otomatis ekuitasnya berkurang sebelah debit, kreditnya adalah dana cadangan ekuitas. Nah, sudah, silahkan jika ada yang ditanyakan atau tidak paham, boleh silahkan dengan senang hati bertanya di kolom komentar ya. Kalau sudah paham, silahkan mulai dikerjakan tugas berikut ini. Ada 3 soal saja ya, dan ditambah soal pilihan ganda yang ada di modul kalian nomor 1 sampai 15. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga tidak ada hambatan. Jika ada hambatan, silakan hubungi saya. Saya akan selalu ada sampai jam 12 pembelajaran kita ya. Sampai jam 11 sih pembelajaran kita, cuma saya beri dispensasi 1 jam ya. Oke, semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.